Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam, malaikat adalah makhluk spiritual yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemampuan dan kekuatan luar biasa. Malaikat merupakan bagian dari kepercayaan Islam dan memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan tugas-tugas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat dalam Islam memiliki sifat-sifat khusus. Pertama, mereka diciptakan dari cahaya. Malaikat juga tidak terlihat oleh manusia, kecuali jika Allah mengizinkan mereka untuk memperlihatkan diri dalam bentuk manusia. Mereka tidak memiliki kehendak bebas dan selalu taat kepada perintah-perintah Allah tanpa celah. Tugas malaikat dalam Islam sangat beragam. Salah satu tugas utama mereka adalah menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi. Malaikat Jibril adalah malaikat yang memainkan peran penting dalam menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW sebagai perantara antara Allah dan umat manusia. Berikut kita akan bahas malaikat dan sifat-sifatnya. Jangan beranjak, tetap di channel ini. Jangan lupa like and subscribe agar channel ini dapat berkembang dalam menyiarkan syiar Islam. Amin ya robbal alamin. Ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat yang mulia itu ada 4. Israfil alaihi salam, Mikail alaihi salam, Jibril alaihi salam, dan Israil alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertakan di tangan para malaikat itu untuk mengurus para makhluk dan mengatur seluruh alam. Lalu Allah menjadikan malaikat Jibril sebagai yang menurunkan wahyu dan menjadi utusan. Allah menjadikan malaikat Mikail alaihissalam sebagai yang menurunkan hujan dan rezeki. Allah menjadikan malaikat Israil alaihissalam sebagai yang mencabut nyawa dan menjadikan Israfil alaihissalam sebagai yang meniup trompet. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya malaikat Israfil alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberinya kekuatan membawa langit 7. Maka Allah memberinya kekuasaan membawa 7 bumi dan memberinya kekuatan menguasai angin. Allah juga memberinya kekuatan mencabut gunung. Allah memberinya kekuatan membawa 2 beban. Allah juga memberinya kekuatan memegang binatang buas. Dan Allah memberinya rambut mulai dari bawah kedua telapak kakinya sampai kepalanya. Sedangkan beberapa mulut dan lisannya ditutupi dengan beberapa hijab. Yang sama membaca tasbih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap lisannya dengan 1000 bahasa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dari diri Israfil 1000 malaikat yang sama membaca tasbih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat. Mereka itu sama dekat dengan Allah. Malaikat yang membawa Arash dan malaikat kiraman katibin, malaikat yang menulis amal perbuatan, mereka semua bentuknya serupa dengan malaikat Israfil alaihissalam. Malaikat Israfil itu setiap hari dan setiap malam 3 kali melihat ke neraka. Ia merendahkan diri dan menangis sampai lemas. Karena lemasnya itu, ia menjadi bagaikan tali tambur. Dan tangisnya Israfil yang teramat sangat. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencegah linangan air mata dari tangisnya Israfil, maka bumi ini akan penuh dengan air matanya. Lalu jadilah air mata itu bagaikan banjir taufannya Nabi Nuh alaihissalam. Ini akibat dari besarnya bentuk Israfil. Seandainya seluruh air laut dan sungai itu ditumpahkan di atas kepalanya, maka air itu jatuh bagaikan setetes air dari bumi. Malaikat Mikail, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya setelah diciptakannya malaikat Israfil alaihissalam dalam jarak masa 500 tahun, mulai dari kepalanya sampai kedua telapak kakinya ditumbuhi beberapa rambut dari za'faran dan sayapnya dari jabarjad hijau. Pada setiap rambutnya ada 1 juta wajah dan pada setiap wajah ada 1 juta mata. Menangisnya setiap mata itu adalah rahmat bagi orang-orang yang berbuat dosa
dari orang-orang mukmin, dan dalam setiap wajah ada 1 juta mulut, dalam mulut ada 1 juta lidah, dan setiap lisan mengucapkan dengan 1 juta bahasa. Setiap lisan itu juga memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang mukmin dan orang-orang yang berbuat dosa. Dan setiap matanya meneteskan 70.000 tetesan air mata, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pada setiap tetesan itu 1 malaikat yang menyerupai Mikail alaihissalam, yang sama membaca tasbih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat. Dan nama mereka itu malaikat Karubiyun. Mereka semua itu akan membantu pada malaikat Mikail alaihissalam yang diserahi untuk mengatur turunnya hujan, tumbuh-tumbuhan, dan rizki, termasuk buah-buahan. Maka tidak ada satupun yang ada di laut, serta buah-buahan yang melekat di pepohonan, dan tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi, kecuali di atasnya terdapat malaikat yang diserahinya. Malaikat Jibril. Adapun Jibril alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya setelah menjadikan Mikail alaihissalam dalam jarak 500 tahun. Dan malaikat Jibril itu mempunyai 600 sayap. Mulai dari kepalanya sampai kedua telapak kakinya terdapat beberapa rambut dari zafaron. Sedangkan matahari berada di antara 2 matanya, dan setiap rambutnya itu seperti bulan dan taburan bintang. Pada setiap hari Jibril masuk ke dalam lautan cahaya 370 kali. Ketika Jibril keluar dari lautan cahaya, maka meneteslah pada setiap sayap 1 juta tetesan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dari setiap tetes 1 malaikat yang serupa dengan malaikat Jibril alaihissalam, yang sama membaca tasbih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat. Mereka itu adalah malaikat ruhaniyun. Malaikat maut. Bentuk malaikat maut itu seperti malaikat Israfil alaihissalam dalam bentuk wajahnya, beberapa lisannya, sayapnya, besar dan kekuatannya, tanpa menambah dan mengurangi. Malaikat Israel, malaikat maut. Disebutkan di dalam hadis dari Nabi Muhammad SAW, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat maut, maka beberapa makhluk ditutupi dengan 1 juta hijab. Sedangkan besarnya hijab itu melebihi besarnya beberapa langit dan beberapa bumi. Jika dituangkan seluruh air lautan dan sungai di atas kepalanya, maka tidak setetes pun air itu jatuh ke bumi. Sesungguhnya timur bumi dan barat bumi itu berada di antara 2 tangannya, di hadapannya seperti meja di mukanya, yang telah diletakkan di atas meja itu segala sesuatu yang diletakkan di hadapan seseorang supaya memakannya. Lalu orang itu memakan dari apa yang ada di meja menurut apa yang dikehendaki. Demikian itulah malaikat maut dalam membolak-balikan dunia sebagaimana membolak-balikannya anak Adam pada uang dirham yang ada di hadapannya, dan ia telah diikat dengan 70.000 rantai. Setiap rantai panjangnya kira-kira perjalanan 1000 tahun. Sedangkan para malaikat yang lain tidak mendekati malaikat maut. Mereka tidak mengetahui tempatnya, tidak mendengar suaranya, serta mereka tidak melihat keadaannya dan tidak mengetahui kemana waktu ia pergi. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan malaikat maut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan pada malaikat maut untuk memegangi mati, mencabut nyawa. Lalu malaikat maut itu berkata, "Ya Tuhanku, apa maut itu?" Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hijab untuk membuka diri sehingga malaikat maut melihat maut. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada para malaikat, "Mendekatlah kamu semua dan lihatlah malaikat maut ini." Maka seluruh para malaikat itu sama mendekat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat maut, "Terbanglah di atas mereka dan bentangkan seluruh sayapmu dan bukalah matamu seluruhnya." Tatkala malaikat maut itu terbang, para malaikat sama melihatnya, maka mereka sama tersungkur dan pingsan lamanya 1000 tahun.
Ketika para malaikat itu sudah sembuh dari pingsannya, mereka sama berkata, "Ya Tuhan kami, kenapa Engkau menciptakan yang lebih besar dari makhluk ini?" Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Aku yang menciptakannya, dan aku lebih besar darinya, dan seluruh makhluk akan merasakan darinya." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Israel, cabutlah nyawa, telah aku pasrahkan kepadamu untuk mencabut nyawa." Maka ia berkata, "Ya Tuhanku, dengan kekuatan apa aku mencabut nyawa? Karena sesungguhnya mati itu lebih besar daripada aku." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi Israel kekuatan. Kemudian ia mencabut nyawa, maka berdiamlah mati di tangannya. Maka maut berkata, "Ya Tuhanku, izinkanlah kepadaku sehingga aku memanggil di seluruh langit sekali." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kepadanya, maka maut memanggil dengan suara yang keras, "Aku yang memisahkan suami istri. Aku adalah maut yang memisahkan anak dan ibunya. Aku adalah maut yang memisahkan saudara laki-laki dan saudara wanita. Aku adalah maut yang meramaikan kubur. Aku adalah maut yang memburumu dan menemukanmu, meskipun kamu berada di gedung besi yang terkunci rapat, dan tidak ada seorang makhluk pun yang akan merasakan aku." Sesungguhnya orang-orang kafir dan munafik, termasuk orang-orang yang celaka, ketika maut mendatangi mereka, maka turunlah di sisi kirinya orang kafir itu malaikat azab yang hitam wajahnya, yang melotot matanya, serta malaikat itu memakai pakaian dari azab. Lalu malaikat azab duduk menjauh dari orang kafir itu, sehingga malaikat maut datang. Dan ketika malaikat maut itu mendatangi seseorang dari mereka, maka malaikat maut itu berdiri di hadapannya dengan bentuk yang menakutkan. Kemudian jiwa orang itu berkata, "Siapa engkau dan apa yang engkau kehendaki?" Maka malaikat maut menjawab, "Aku adalah malaikat maut yang akan mengeluarkan engkau dari dunia dan menjadikan anakmu yatim dan istrimu menjadi janda, hartamu menjadi harta warisan di setiap ahli warismu. Mereka tidak kamu senangi dikala kamu masih hidup. Sesungguhnya kamu tidak mendahulukan kebaikan untuk dirimu, dan kamu tidak mendahulukan kebaikan untuk akhiratmu. Maka pada hari itu aku datang kepadamu untuk mencabut nyawamu." Ketika orang yang hendak mati itu mendengar ucapan malaikat maut, maka ia berpaling ke arah dinding pagar. Maka tampaklah olehnya bahwa malaikat maut berdiri di hadapannya. Lalu ia memalingkan wajahnya ke arah yang lain, maka tampaklah malaikat maut sudah berdiri di hadapannya. Kemudian malaikat itu berkata, "Apakah kamu tidak mengetahui aku? Aku adalah malaikat maut yang mencabut nyawa kedua orang tuamu, dan engkau melihat keduanya, dan keberadaanmu tidak bisa memberi manfaat kepada kedua orang tuamu. Pada hari ini aku akan mencabut nyawamu, sehingga bisa dilihat oleh anak-anakmu, kerabat-kerabatmu, teman-temanmu, agar mereka memberi nasihat kepadamu. Pada hari ini aku adalah malaikat maut yang memiliki lebih banyak kekuatan daripada engkau, yang memiliki banyak harta daripada hartamu, yang memiliki banyak anak daripada anak-anakmu." Kemudian malaikat maut itu berkata pada orang tersebut, "Bagaimana engkau melihat dunia?" Maka orang itu menjawab, "Aku melihat dunia sebagai tipu daya yang mengingkari janji." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia dengan bentuk suatu makhluk. Maka dunia itu berkata, "Hai orang-orang yang bermaksiat, bahwa kamu berbuat dosa di dunia, dan kamu tidak mencegah dirimu dari durhaka. Sesungguhnya kamu mencariku, tetapi aku tidak mencarimu, dan kamu tidak memisahkan antara yang halal dan haram. Kamu menyangka bahwa dirimu tidak akan pisah dari dunia, maka sesungguhnya aku akan bebas darimu dan dari amal perbuatanmu." Ketika orang itu melihat hartanya telah jatuh menjadi milik orang lain, maka hari itu berkata,
Hai orang yang durhaka, kamu mencariku dengan jalan yang tidak benar dan tidak menasarufkan aku, tidak mensedekahkan aku pada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Pada hari ini aku telah jatuh menjadi milik orang lain. Demikianlah itu yang ada dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang bersih. Quran Surat Asy-Syura ayat 88-89. Maka orang itu berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku supaya aku bisa berbuat amal soleh yang pernah aku tinggalkan." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Quran Surat Yunus ayat 9. Kemudian malaikat maut mencabut nyawanya. Jika orang itu beriman, akan merasa bahagia, dan jika orang itu kafir atau munafik, akan merasa celaka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 7. Wallahu a'lam bishawab.